Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story. Channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rezeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Matahari sore terasa seperti bara yang meredup di ufuk barat, melempar bayangan panjang pada setiap jengkal tanah basah di sepanjang tepian sungai Batanghari. Udara mulai dingin, membawa serta aroma lumpur, daun-daun yang membusuk, dan air yang mengalir lambat. Yono, seorang pemuda kurus berumur 20 tahun, dengan kulit legam seolah diukir oleh terik matahari yang kejam, berjalan gontai menyusuri pinggir sungai. Punggungnya terasa nyeri. Sejak pagi ia sudah berendam di air keruh itu, melempar dan menarik jaring usangnya yang di sana-sini sudah mulai robek. Alat tangkapnya hanya itu, sebuah jaring yang diwariskan mendiang ibunya, dan sebuah keranjang bambu yang kini ia panggul. Di dalam keranjang itu, beberapa ekor ikan sepat dan nila kecil tampak berdesakan, hasil tangkapan yang sangat minimalis, tapi setidaknya cukup untuk menopang kehidupan mereka, ia dan bapaknya yang sakit-sakitan. Andai saja hari ini rezeki lebih banyak, gumam Yono, suaranya parau. Ia menyeka peluh di keningnya dengan lengan baju kumalnya. Kalau bisa dapat 2 keranjang, mungkin aku bisa menabung sedikit. Malam ini bapak bisa kubelikan bubur yang lebih enak dan obat yang lebih cespleng dari yang biasa kubeli di warung Embok Nah. Kemiskinan adalah kawan setia yang tak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia lahir dan besar di gubuk reot yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu lapuk, hanya berjarak sepelemparan batu dari sungai. Hidupnya adalah siklus tanpa akhir dari mencari ikan, menjual sisa, membeli kebutuhan pokok, dan merawat bapaknya yang mulai kehilangan daya tahan tubuhnya karena sakit paru-paru yang tak terobati dengan baik. Yono berhenti sejenak di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjulur liar. Ia meneguk air dari labu tuanya. Pikirannya melayang pada perkataan bapak tadi pagi. "Nak, bapak lihat kau terlalu memaksakan diri. Lihat tubuhmu, semakin kurus saja," kata bapak Yono dengan suara serak. Napasnya terdengar berat. "Saya baik-baik saja, Pak. Kalau saya tidak kuat, siapa lagi yang akan mencari nafkah? Bapak harus cepat sembuh," jawab Yono sambil memaksakan senyum, menyembunyikan rasa lelah yang menggerogoti tulangnya. Memori itu memberinya kekuatan. Ia kembali berjalan. Langkahnya kini sedikit lebih mantap. Ia harus segera sampai di gubuk sebelum benar-benar gelap. Karena berjalan di tepi hutan pada malam hari selalu berisiko. Saat matahari mulai merangkak turun, menyisakan bias jingga kemerahan yang memantul indah di permukaan air sungai, menciptakan ilusi bahwa air keruh itu berlumur emas. Tiba-tiba terdengar suara yang memecah keheningan magis tersebut. Bukan suara riak air, bukan desauan angin, dan bukan pula suara kera yang sedang bercengkrama. Itu adalah suara gemuruh aneh dari arah hulu sungai, seperti suara benda berat yang bergesekan dengan bebatuan besar dan ditarik oleh arus yang kuat. Suara itu disusul oleh raungan yang memilukan, sebuah lolongan keputusasaan yang sangat dalam, yang membuat bulu kuduk Yono berdiri. Yono menegang, keranjang ikannya hampir jatuh dari tangannya. Ia mengenal suara-suara hutan. Itu bukan suara binatang kecil. Itu adalah raungan harimau Sumatera. "Itu suara apa?" bisik Yono. Matanya melotot tajam mengawasi rimbunnya semak di seberang sungai. Ia tahu daerah ini adalah habitat mereka. Tapi biasanya harimau menjaga jarak dan sangat jarang terdengar sejelas ini. Raungan kali ini berbeda. Raungannya tidak dominan dan mengancam, melainkan penuh keputusasaan dan rasa sakit yang tak tertahankan. Yono meletakkan keranjang ikannya di atas batu besar, lalu mengambil golok karatan yang terselip di pinggangnya. Walaupun hanya sebilah besi tua, benda itu memberinya sedikit rasa aman. Dengan langkah hati-hati,
Ia bergerak menuju tikungan sungai, ke arah sumber suara. Semakin dekat, bau amis yang tajam bercampur dengan aroma hutan basah semakin menusuk hidung. Ia bergerak perlahan, menyibak semak belukar dan ranting-ranting yang menjuntai. Adrenalin mulai memompa cepat di nadinya. Dan kemudian, ia sampai di sebuah pemandangan yang membuat napasnya tertahan. Ia berada di tebing kecil yang curam. Di bawahnya, di tengah arus sungai yang di tikungan itu menjadi lebih deras, sebuah ranting pohon besar tampak tumbang, melintang, dan sebagian terendam. Di antara celah-celah ranting besar yang ruwet, seekor harimau dewasa berwarna emas gelap, yang tampak gagah namun kini begitu tak berdaya, sedang meronta-ronta dengan sisa tenaganya. Tubuhnya sebagian besar terendam air yang dingin. Ya Tuhan! Yono menutup mulutnya dengan tangan, terkejut luar biasa. Ia melihat dengan jelas. Salah satu kaki depan harimau itu tersangkut kuat di celah kayu yang bagai penjepit raksasa. Kaki itu terjepit hingga harimau itu tak bisa bergerak bebas. Dan setiap kali ia mencoba melepaskan diri, ia hanya semakin terperosok dan perlahan tenggelam ditarik arus. Harimau itu tampak sangat kelelahan, dan napasnya memburu. Matanya yang tajam kini memancarkan keputusasaan yang pilu. Dia terjebak di batang kayu itu. Bisik Yono, lututnya terasa lemas. Bagaimana ia bisa begitu bodoh? Tapi, dia akan mati. Dia akan mati kedinginan dan kehabisan tenaga kalau tidak ada yang menolong. Raungan lemah harimau itu kembali terdengar. Bukan lagi raungan raja hutan, melainkan ratapan seekor makhluk yang menyerah pada nasib. Yono berdiri mematung di atas tebing, di persimpangan jalan antara insting untuk menyelamatkan diri, atau nurani untuk menyelamatkan nyawa. Pilihan yang menentukan hidup dan mati. Yono mundur 2 langkah. Pasir dan kerikil di bawah kakinya bergesekan menciptakan suara gesekan kecil yang terdengar nyaring dalam keheningan yang mencekam. Jantungnya berdebar kencang, memukuli tulang rusuknya seolah ingin melompat keluar. Insting pertamanya, insting bertahan hidup yang telah ditanamkan kepadanya sejak kecil, adalah melarikan diri, secepat mungkin, dan sejauh mungkin. Harimau. Itu harimau. Raja hutan. Dan aku hanya berdiri beberapa meter dari sana. Pikir Yono panik. Harimau itu sangat berbahaya. Bahkan dalam keadaan terluka parah sekalipun, ia masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan tubuh kurus Yono hanya dengan satu cakaran atau gigitan. Satu gerakan salah, satu kedipan mata yang terlalu lama, dan Yono bisa menjadi santapan terakhir sebelum si raja hutan itu benar-benar menyerah pada dingin dan arus batang hari. Yono memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan sarafnya yang tegang. Saat ia membuka mata, pandangannya langsung tertuju pada harimau itu lagi. Di tengah air yang kini mulai menghitam karena senja, harimau itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mencoba melepaskan diri sekali lagi dari jepitan dahan kayu raksasa. Ia meronta, otot-ototnya menegang, tetapi yang terjadi hanya menambah rasa sakit. Kaki depannya yang terjepit itu terlihat menyedihkan. Luka menganga di pergelangan kakinya, dan air sungai di sekitarnya mulai sedikit diwarnai merah muda pucat. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Harimau itu menghentikan rontaannya. Ia mendongak ke arah Yono. Mata kuning emasnya yang biasanya penuh keagungan dan ancaman, kini memancarkan sesuatu yang lain. Sebuah ekspresi kelelahan luar biasa, rasa sakit yang mendalam, dan yang paling mengejutkan Yono, permohonan yang tak terucapkan. Dia menatapku. Dia tidak mengaum mengancam. Dia meminta bantuan. Batin Yono, tangannya yang memegang golok mulai gemetar, bukan karena takut diserang, tetapi karena rasa iba yang tiba-tiba meluap. Yono tahu betul apa artinya jika harimau itu mati. Itu berarti kekayaan ekosistem hilang. Itu berarti tragedi. Dan jika ia mati di depan mata Yono, Yono akan dihantui rasa bersalah seumur hidup. Tapi, bagaimana aku bisa menolongnya? Aku tidak punya alat apa-apa. Keluh Yono pelan. Ia hanya memiliki golok karatan. Ini gila. Yono, kau akan menolong harimau? Kau mau mati? Namun, nuraninya membisikkan hal lain. Bukankah kau selalu diajarkan untuk menolong yang lemah?
Bukankah ia hanya makhluk hidup yang sedang menderita? Harimau itu kembali mengeluarkan suara. Kali ini bukan raungan. Itu adalah semacam erangan sedih, seperti rintihan yang sangat dalam, lalu menyentakkan tubuhnya sekali lagi dengan sisa tenaga yang minim. Usaha itu sia-sia, malah semakin melukai kakinya. Darah yang keluar semakin jelas terlihat di antara pusaran air. Yono menutup mata lagi. Ia harus mengambil keputusan. Sekarang atau tidak sama sekali. Jika ia pergi, harimau itu akan mati dalam waktu kurang dari 1 jam. Jika ia mencoba menolong, mungkin Yono yang akan mati dalam 5 menit. Ia membuka mata. Ia teringat bapaknya. Yono adalah satu-satunya harapan bapak. Jika ia mati, bapaknya akan sendirian dan sakit. Namun, membiarkan makhluk ini mati adalah hal yang tidak bisa ia terima. Ia adalah pemuda sungai. Ia menghargai kehidupan di air dan di hutan. Yono mengambil keputusan yang sangat gila. Ia memilih mempertaruhkan nyawanya. Baiklah, aku akan coba, ujar Yono pada dirinya sendiri. Suaranya sedikit bergetar, tetapi nadanya tegas. Aku harus cepat, sebelum malam benar-benar gelap. Ia melepaskan goloknya ke tanah, lalu berjongkok di tepi sungai. Ia harus berkomunikasi dulu. "Hei, harimau!" panggil Yono pelan, tapi jelas. Aku akan membantumu. Aku tidak mau menyakitimu." Harimau itu mendongak. Kepalanya diangkat tinggi-tinggi. Ia memfokuskan mata kuningnya pada Yono, seolah mencerna setiap kata yang diucapkan. Keajaiban terjadi. Raungannya terhenti. Ia tidak lagi meronta. Ia hanya memandang Yono dengan waspada, namun tetap diam, seolah memberikan izin kepada Yono untuk mendekat. Yono melihat harimau itu seolah mengerti ancaman yang akan datang dari dirinya, dan entah kenapa, memilih untuk percaya. "Bagus. Tetaplah tenang," kata Yono, lebih sebagai penguat untuk dirinya sendiri daripada untuk harimau itu. Yono dengan hati-hati melepaskan jaringnya, melipatnya dan menyimpannya. Kemudian, ia mengambil golok karatannya, menggenggamnya erat, dan mulai berjalan perlahan menuruni tebing. Air sungai yang dingin langsung menggigit betisnya, membuat kulitnya merinding. Arusnya cukup kuat, membuat Yono harus berpegangan pada dahan-dahan kecil yang menjulur ke air untuk menjaga keseimbangan. Semakin dekat ia ke lokasi harimau, semakin jelas detak jantungnya terdengar di telinganya. Jarak mereka kini hanya sekitar 3 meter. Ia bisa melihat setiap garis corak hitam di bulu harimau yang basah. Wajahnya tampak besar, kuat, dan kelelahan. "Tolong, tenanglah," bisik Yono lagi. Saat ia sampai di dekat ranting raksasa itu, ia berdiri di sisi yang berlawanan dari kepala harimau, memastikan harimau itu harus memutar lehernya jika ingin menyerang. Itu memberikan Yono waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Ia mendekatkan dirinya perlahan ke bagian kaki harimau yang terjepit. Bau amis darah segar bercampur bau napas harimau yang panas kini menusuk hidungnya. Kaki itu terjepit sangat kuat. Yono berlutut di atas ranting yang licin. "Aku akan mulai sekarang. Jangan bergerak. Kumohon, jangan bergerak," pintanya dengan nada mendesak. Ia memasukkan ujung goloknya ke celah sempit antara kayu yang menjepit pergelangan kaki harimau. Harimau itu menggerakkan kepalanya sedikit. Matanya menyipit karena rasa sakit. Yono membeku. Ia menahan napas. "Aku hanya ingin membantumu. Percayalah," bisik Yono. Harimau itu hanya memandang, tanpa mengaum. Ia tetap diam. Yono menghela napas lega, lalu kembali fokus pada ranting itu. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati, dan ia harus melakukannya dengan cepat. Ia harus mengungkit ranting itu dengan kekuatan penuh, tanpa menyentuh tubuh harimau, dan yang terpenting, ia harus menghindari sentakan harimau jika ia menyerang. Ia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki, menggunakan golok sebagai tuas. Otot-otot lengannya menegang. Ia mengatupkan gigi, menarik napas sekuat-kuatnya. Semua kekuatan yang biasa ia gunakan untuk menarik jaring ikan yang penuh lumpur, kini ia gunakan untuk mengungkit kayu raksasa ini. Sedikit lagi, desis Yono penuh perjuangan.
Ia mendorong goloknya dengan kekuatan yang luar biasa. Harapannya satu, semoga kekuatan kemanusiaannya mengalahkan naluri kebinatangan harimau. Yono kini berada dalam posisi yang sangat rentan, berlutut di atas ranting basah yang licin, dengan air dingin mengalir deras memukulnya. Jaraknya begitu dekat dengan harimau itu sehingga ia bisa mendengar suara gerutu rendah dari tenggorokan sang predator, sebuah tanda penderitaan yang tak mampu diungkapkan. Ia memasukkan ujung golok karatannya sedalam mungkin ke celah sempit di antara dua bongkahan kayu yang menjepit pergelangan kaki harimau itu. Golok itu berfungsi sebagai tuas darurat. Aku tahu sakit, tapi tahan sebentar. Kucing besar. Sedikit lagi, bisik Yono, mencoba terdengar meyakinkan, padahal ia sendiri hampir kehilangan kendali karena ketegangan. Ia berbicara bukan hanya untuk menenangkan harimau, tetapi juga untuk menenangkan dirinya sendiri. Harimau itu, yang kini ia juluki kucing besar, dalam hati, meringis pelan saat Yono mulai mendorong goloknya ke bawah. Setiap kali Yono mengerahkan tenaga, harimau itu memejamkan mata dan sedikit menyentakkan kepalanya ke samping. Namun ajaibnya, ia tetap menahan diri untuk tidak menyerang. Seolah-olah, dalam kondisi setengah mati itu, ia mengizinkan campur tangan manusia. Yono menarik napas, lalu mengerahkan setiap ons kekuatan yang tersisa di bahu dan lengannya. Ia membayangkan beban keranjang ikan yang berat, beban tanggung jawab terhadap bapaknya, dan mengubah semua beban itu menjadi daya ungkit. Ia tahu, jika gagal mengungkit, ia harus mengayunkan goloknya untuk memotong dahan itu, dan itu akan memakan waktu terlalu lama dan sangat berbahaya. Ayo, Yono, demi bapak, demi dia. Desisnya. Dia mendorong. Seluruh tubuhnya menegang. Krak! Terdengar suara dentuman keras ketika serat-serat kayu di bagian bawah jepitan mulai retak di bawah tekanan golok. Ranting itu bergeser, hanya sedikit. Mungkin hanya beberapa milimeter. Tetapi pergerakan itu sudah cukup untuk melepaskan tekanan maut dari pergelangan kaki harimau. Harimau itu tiba-tiba tersentak. Ia mengeluarkan erangan yang lebih keras. Bukan lagi rintihan, melainkan teriakan sakit karena kakinya yang bengkak kini bebas bergerak. Air sungai bergejolak hebat, membuat Yono terhuyung dan hampir terjatuh. "Tunggu! Jangan bergerak!" teriak Yono, panik. Ia mundur selangkah, siap melompat menjauh jika harimau itu berbalik menyerang dalam kebingungan dan rasa sakit. Namun, harimau itu tidak menyerang. Ia hanya menarik kakinya keluar dari celah jepitan dengan gerakan cepat. Ia terengah-engah, tubuhnya bergetar kedinginan dan karena rasa sakit. Yono melihat harimau itu menggerakkan kakinya yang terluka itu ke tepi batu. Tampak tak stabil. Darah segar yang bercampur dengan air sungai kini lebih jelas terlihat. Hup! Dengan sebuah sentakan terakhir dari kakinya yang bebas, harimau itu berhasil mendorong tubuhnya menjauhi ranting. Kaki harimau bebas. Misi selesai. Yono terjatuh ke belakang, terduduk di air setinggi pinggang. Napasnya tersengal-sengal. Ia selamat. Ia berhasil. Kini datang momen yang paling menentukan. Harimau itu berenang perlahan ke tepi sungai yang dangkal. Kakinya yang terluka membuatnya pincang dan kesulitan menaiki tebing curam. Ia berhasil mencapai daratan dan menarik dirinya ke atas. Ketumpukan dedaunan basah. Yono hanya bisa menyaksikan dari tengah sungai. Tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Namun matanya tak lepas dari harimau itu. Jarak mereka kini sekitar 5 meter. Harimau itu berdiri goyah, lalu membalikkan tubuhnya. Ia menatap Yono lurus-lurus. Tatapan itu terasa intens, berat, dan dalam, seolah mengukur jiwa Yono. Ini adalah momen di mana naluri predator harimau seharusnya mengambil alih. Yono adalah mangsa yang mudah, mangsa yang kelelahan, dan mangsa yang berada di wilayah harimau. Yono memejamkan matanya, siap menerima nasib. Namun, ia menunggu dan hanya keheningan yang menyambut. Yono membuka matanya perlahan. Harimau itu masih di sana. Ia tidak bergerak untuk menyerang. Ia hanya menatap Yono, kepalanya sedikit dimiringkan, seolah sedang merekam setiap lekuk wajah penyelamatnya. Ada jeda yang sangat panjang, penuh makna, yang melintasi batas antara dua spesies yang seharusnya bermusuhan. "Pergilah,"
Cepatlah sembuh, kucing besar, kata Yono. Suaranya kini terdengar lega dan tulus. Ia mengangkat tangan kirinya sedikit, seolah memberi isyarat perpisahan. Harimau itu, setelah terdiam cukup lama, perlahan memalingkan wajahnya. Ia mulai bergerak pincang, perlahan-lahan menyusup ke dalam rimbunnya hutan tropis yang gelap. Sesekali melihat ke belakang, ke arah Yono yang masih terdiam di sungai. Akhirnya, dengan satu kibasan ekor yang terakhir, ia menghilang sepenuhnya ke balik dedaunan, meninggalkan Yono sendirian, basah kuyup, dan menggigil hebat karena dinginnya air dan dinginnya ketegangan yang baru saja dilewatinya. Yono menghela napas lega yang teramat sangat. Sebuah senyum tipis, campuran kelelahan, kebahagiaan, dan ketidakpercayaan, terukir di bibirnya. Aku selamat. Dan dia juga selamat, gumamnya, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit histeris. Ia merasa seperti baru saja memenangkan pertarungan hidup yang paling absurd dan paling penting dalam hidupnya. Yono kemudian berjuang untuk keluar dari air, mengambil goloknya, dan berjalan kembali ke tempat ia meninggalkan keranjang ikan. Senja telah berubah menjadi malam yang pekat. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, tetapi Yono tidak memperhatikan keindahan itu. Pikirannya dipenuhi oleh sepasang mata kuning emas yang tidak menyerangnya. Malam itu, Yono kembali ke gubuknya. Ia hanya membawa sedikit ikan. Hasil tangkapan sorenya benar-benar terlupakan setelah insiden itu. Namun, ia tidak peduli. Ia membawa pulang kisah. Sebuah rahasia. Sebuah ikatan tak terduga yang terjalin antara seorang pemuda miskin dan raja hutan yang terluka. Di depan api unggun kecil yang ia buat untuk mengeringkan pakaian, Yono merenung. "Kau berani sekali, Yono," ia bergumam, suaranya pelan. "Kau seharusnya lari. Kau mempertaruhkan segalanya." Ia menyentuh lengannya, mencari sisa-sisa kekuatan yang ia gunakan untuk mengungkit ranting itu. "Tapi, aku senang kau selamat, kucing besar. Aku harap kau ingat apa yang terjadi di sini hari ini. Semoga saja kau ingat." Yono tahu, satu perbuatan sederhana itu telah mengubah garis takdirnya. Ia kini memiliki rahasia besar, dan ia memiliki harapan aneh, bahwa suatu hari nanti, di dunia hutan yang kejam, kebaikan yang ia tabur akan membuahkan hasil, sekecil apapun itu. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak, tanpa menyadari bahwa perbuatan heroiknya di tepi Batanghari akan segera membuahkan balasan yang tak pernah ia duga. 3 hari berlalu sejak Yono melakukan tindakan gila menyelamatkan harimau di tengah sungai. Ironisnya, setelah melewati momen penyelamatan yang mendebarkan itu, tantangan sehari-hari yang jauh lebih dingin dan brutal kini menghadangnya, kelaparan. Cuaca berubah drastis. Langit di atas Batanghari menghitam, dan hujan deras turun tanpa henti selama 2 hari penuh, membuat sungai meluap dan arusnya menjadi liar. Air sungai yang biasanya hanya keruh kecoklatan kini berubah menjadi lautan lumpur yang ganas. Ikan-ikan menjauh, bersembunyi di dasar yang dalam. Yono tak bisa berbuat apa-apa selain meringkuk di gubuk reyotnya. "Sial, hari ketiga tanpa hasil yang berarti," desah Yono, memandang jaringnya yang tergantung kering di dinding. Ia merogoh karung beras yang sudah hampir kosong. Isinya hanya cukup untuk makan sekali lagi. Itu pun harus dibagi berdua dengan bapaknya. Stok obat-obatan bapaknya yang sakit paru-paru juga menipis. Obat warung yang murah itu hanya bisa meredakan batuknya sebentar. Yono tahu, bapaknya membutuhkan obat yang lebih baik, pemeriksaan dokter di kota, dan makanan bergizi. Namun semua itu membutuhkan uang, dan uang adalah barang paling langka di kehidupan mereka. "Nak, kau tidak perlu memaksakan diri. Biar bapak tidak minum obat dulu hari ini. Batuknya tidak terlalu parah," kata bapak Yono. Suaranya lemah dan serak dari atas ranjang bambu. Ia mencoba tersenyum, tetapi matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam karena menjadi beban bagi satu-satunya putranya. Yono segera menghampiri dan menggeleng keras. "Tidak, Pak. Tidak boleh begitu. Bapak harus sembuh. Saya akan pergi mencari ikan lagi, walau hujan rintik begini. Tidak apa-apa. Saya akan lebih berhati-hati." Ia memegang tangan bapaknya yang kurus. "Bapak tenang saja. Kalau saya tidak dapat ikan,
Saya akan coba ke pasar desa. Mungkin ada kerjaan memanggul barang. Tapi arusnya deras sekali. Nak, kau bisa terseret, ujar bapaknya. Nada khawatir tak bisa disembunyikan. Saya akan memilih tempat yang dangkal. Pak, saya janji, saya akan kembali sebelum gelap dengan membawa hasil. Yono meyakinkan, menanamkan harapan palsu pada dirinya sendiri dan bapaknya. Dengan golok dan keranjang kosong, Yono berjalan keluar. Udara sore itu terasa dingin menusuk tulang. Kehidupan seolah tak pernah memberikan keringanan. Bahkan setelah ia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan harimau itu. Apa gunanya berbuat baik kalau tetap saja menderita begini? Sebuah pikiran pahit melintas di benaknya, namun segera ia tepis. Tidak, aku tidak boleh menyesali perbuatanku. Aku hanya perlu bekerja lebih keras. Ia menyusuri tepi sungai yang becek dan licin. Karena arus yang terlalu kuat, ia tidak bisa melempar jaring. Ia hanya berjalan tertunduk, berharap menemukan ikan yang terjebak di kubangan kecil. Langkahnya terasa berat, dihiasi keputusasaan. Ia tiba di sebuah tempat yang biasa ia jadikan markas untuk beristirahat dan memancing, sebuah area datar yang ditutupi oleh sebongkah batu besar. Yono berhenti, menghela napas, lalu pandangannya jatuh pada batu datar tersebut. Ia menyipitkan mata, mengira matanya salah melihat. Di sana, di atas batu yang kering dan terlindungi oleh rimbunnya pohon besar, tergeletak sesuatu. Sesuatu yang berwarna coklat kemerahan dan tampak sangat bersih. Yono mendekat dengan ragu. Tiba-tiba, ia lupa akan rasa dingin dan lapar. Itu adalah seekor rusa muda yang sudah mati. Dagingnya masih segar, matanya tertutup rapat, dan yang paling aneh, tubuhnya tampak bersih, tanpa bekas cakaran atau gigitan yang merobek. Rusa itu terlihat seperti hasil buruan yang dibunuh secara efisien dan diletakkan dengan sengaja. Yono terkejut. Rusa? Siapa yang menaruh ini di sini? Mungkinkah pemburu? Tapi pemburu pasti sudah membawa rusa ini bersamanya. Selain itu, ada hal lain di samping rusa itu. Tergeletak juga beberapa potongan kayu yang tampak biasa, tetapi mengeluarkan aroma yang sangat wangi, tajam, namun menenangkan. Kayu itu berwarna kehitaman dengan garis-garis emas. Yono tahu kayu itu. Meskipun ia miskin, ia tahu betul tentang kayu termahal di hutan. Itu adalah gaharu. Gaharu yang sangat langka dan berharga, digunakan untuk minyak wangi dan ritual. Rusa dan gaharu? Ini pasti ada yang salah. Yono bergumam, menoleh ke segala arah, waspada. Ia merasa seperti sedang berada dalam jebakan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah berat yang tertahan dari semak-semak yang berada tepat di seberang batu besar itu. Langkah itu bukan langkah manusia. Langkah itu terhenti. Jantung Yono kembali berdebar. Namun kali ini bukan karena takut. Ia merasakan gelombang pengenalan yang aneh. Dari balik rimbunnya semak lebat, muncul sepasang mata kuning emas yang memancarkan kilatan tajam dalam bayangan senja yang mulai datang. Mata itu menatap Yono lurus-lurus. Dan sosok yang muncul di balik mata itu adalah sosok yang sangat dikenalnya. Harimau itu tampak lebih baik, tetapi ia masih berjalan pincang sedikit, menandakan kakinya belum pulih sepenuhnya. Ia tidak mengaum. Ia hanya berdiri diam, memandang Yono, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah rusa dan gaharu di atas batu. Yono mengerti. Seketika, rasa dingin dan lapar menghilang, digantikan oleh gelombang emosi yang hangat dan luar biasa. Kau yang membawanya? Yono bertanya pelan. Suaranya tercekat oleh rasa takjub yang luar biasa. Kau membalas kebaikanku. Harimau itu tidak memberikan jawaban verbal. Tentu saja. Ia hanya menggeram pelan. Geraman yang terdengar lebih seperti persetujuan atau isyarat. Ia menatap Yono sekali lagi, seolah menegaskan, "Ambillah, ini milikmu. Balasan atas keberanianmu." Yono merasa mata dan hidungnya memanas. Ini bukan sekadar rezeki. Ini adalah pengakuan. Raja hutan, predator puncak yang ditakuti semua orang, telah datang untuk membalas budi seorang pemuda miskin. Ini adalah perwujudan nyata dari ikatan tak terduga yang terjalin 3 hari yang lalu.
Harimau itu berbalik. Ia berjalan pincang menjauh. Hanya sempat melihat Yono sekilas. Tak lama kemudian, ia menghilang ke dalam rimbunnya hutan, meninggalkannya dengan tumpukan hadiah yang sangat berharga. Harapan telah merambat, tak terduga, dari alam liar yang kejam. Yono berdiri mematung di tepi sungai, di hadapan hadiah luar biasa yang ditinggalkan harimau itu. Rusa muda yang segar, dan potongan-potongan kayu gaharu yang harumnya semerbak, memotong bau amis sungai. Ini adalah rezeki yang tidak hanya menyelamatkan nyawanya dari kelaparan, tetapi juga menyelamatkan harga dirinya yang sempat goyah oleh tekanan kemiskinan. Ini sungguh nyata. Yono bergumam, menjangkau dan menyentuh rusa itu dengan hati-hati. Dagingnya masih hangat, bukti bahwa harimau itu baru saja meninggalkannya. Yono menoleh ke semak-semak, tempat harimau itu menghilang. Sebuah senyum lebar dan tulus merekah di wajah legamnya. Terima kasih banyak, kucing besar. Aku tidak akan pernah melupakan ini, bisiknya penuh rasa syukur. Ia segera bergerak. Pertama, ia membungkus rusa itu dengan daun lebar, lalu mengikatnya erat. Rusa itu akan menjadi makanan mewah yang tak hanya mengenyangkan, tapi juga memberikan nutrisi penting bagi bapaknya yang sakit. Kedua, ia mengumpulkan potongan-potongan kayu gaharu. Kayu itu tidak banyak, mungkin hanya 3 atau 4 potong kecil, tetapi baunya yang kuat menunjukkan kualitasnya. Dengan beban yang jauh lebih berat, Yono bergegas kembali ke gubuknya. Setibanya di rumah, Bapak Yono sangat terkejut melihat Yono membawa seekor rusa utuh. Yono, ya Tuhan, dari mana kau dapat rusa ini? Nak, kau berburu? Kau tidak kenapa-kenapa? Tanya Bapak Yono, mencoba bangkit dari ranjangnya. Tidak, Pak, saya tidak berburu, jawab Yono, meletakkan rusa itu dan gaharu di sudut yang aman. Ini keajaiban, Pak. Saya menemukannya di tepi sungai, sepertinya tersangkut di tebing. Saya yakin ini rezeki dari Tuhan. Yono sengaja tidak menceritakan tentang harimau itu. Ia tahu bapaknya akan panik dan melarangnya pergi ke sungai lagi. Kita akan makan daging, Pak. Kita akan kuat lagi. Dan lihat ini. Yono mengangkat potongan gaharu. Ini kayu wangi. Saya akan membawanya ke kota besok pagi. Semoga bisa kita jual. Bapak Yono mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Kau memang anak yang kuat. Nak, syukurlah kau diberi rezeki oleh alam. Keesokan harinya, setelah memasak bubur rusa untuk bapaknya, Yono membersihkan diri dan mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah kemeja usang namun bersih, lalu berangkat menuju kota kecamatan yang jaraknya sekitar 2 jam berjalan kaki. Potongan gaharu itu ia bungkus rapi dengan kain. Ia pegang erat-erat. Di pasar kota, Yono mencari Tuan Budi, seorang pedagang kayu tua yang dikenal jujur dan memahami nilai-nilai kayu langka. Ia menemukan Tuan Budi di lapaknya yang dipenuhi tumpukan kayu jati dan mahoni. Tuan Budi, sapa Yono sopan. Maaf mengganggu, Tuan. Saya membawa sesuatu untuk ditunjukkan. Tuan Budi, yang sedang sibuk menghitung, mendongak. Oh, Yono, kau pemuda tukang ikan dari tepi Batanghari, bukan? Ada apa? Mau menjual ikan segar? Bukan, Tuan. Ini, kata Yono, perlahan membuka bungkusan kain dan memperlihatkan potongan gaharu. Saat aroma gaharu yang khas dan kuat menyebar di udara, Tuan Budi langsung menghentikan pekerjaannya. Matanya yang tua menyipit, lalu membelalak. Ia mengambil salah satu potongan kayu itu, menciumnya, menggaruk permukaannya, dan memeriksanya dengan teliti di bawah cahaya matahari. Wajah Tuan Budi yang biasanya tenang kini menunjukkan ekspresi terkejut luar biasa. Yono, demi Tuhan ini bukan gaharu biasa. Maksud Tuan? Tanya Yono. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Ini gaharu kualitas super. Lihat uratnya. Kekentalan resinnya. Ini adalah gaharu Super King. Jenis yang sudah sangat jarang ditemukan, apalagi dalam potongan yang cukup besar seperti ini. Jelas Tuan Budi, nadanya bersemangat. Dari mana kau mendapatkannya? Apakah ada pohon besar yang tumbang di hutanmu? Yono ingat janjinya untuk tidak berbohong.
Tetapi ia juga harus melindungi rahasia harimau itu. Saya menemukannya di hutan dekat sungai. Tuan, kayunya tersangkut di akar pohon besar. Tertinggal oleh entah siapa, mungkin pemburu yang tergesa-gesa. Tuan Budi mengangguk, tidak peduli dengan kisah penemuan Yono, yang penting adalah kualitas barangnya. Ia menimbang gaharu itu dengan timbangan kecilnya. Totalnya sekitar 1 kilogram bersih. Yono, kau tidak tahu betapa berharganya ini di pasar internasional. Saya tidak bisa membelinya dengan harga murah. Tuan Budi berhenti sejenak, menatap Yono yang tampak tegang. Saya berikan kau harga tertinggi yang bisa saya berikan di sini. Saya berikan kau 15 juta rupiah untuk semua potongan ini. Yono tak bisa mempercayai telinganya. 15 juta rupiah. Angka itu sangat besar. Angka itu adalah penghasilan totalnya mencari ikan selama 2 tahun. Otaknya terasa kosong. 15 juta? Tuan, apakah Tuan yakin? Itu terlalu banyak. Yono tergagap. Tuan Budi tertawa lebar. Yakin, nak, ini adalah harga yang pantas untuk gaharu jenis ini. Ambil. Ini adalah rezeki yang jatuh dari langit untukmu. Mungkin Tuhan melihat kerja kerasmu merawat bapakmu. Tuan Budi segera mengeluarkan tumpukan uang tunai dari brankas kecilnya dan menyerahkannya kepada Yono. Yono menerima uang itu dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya lembaran kertas. Ini adalah simbol kebebasan, simbol penyembuhan. Terima kasih, Tuan Budi. Terima kasih banyak. Yono hampir menangis di tengah keramaian pasar. Ia membungkuk hormat dalam-dalam. Dengan uang sebanyak itu di tangannya, Yono tidak pulang begitu saja. Ia langsung menuju apotek terbaik di kota. Tolong, saya butuh obat terbaik untuk sakit paru-paru kronis. Dan vitamin yang bagus untuk orang tua. Pinta Yono kepada apoteker. Ia membeli semua yang dibutuhkan bapaknya. Bukan yang termurah, melainkan yang terbaik. Ia juga membeli beras berkualitas tinggi, gula, minyak, dan yang paling penting, sebuah selimut tebal untuk menghangatkan bapaknya di gubuk yang dingin. Ketika Yono kembali ke gubuknya sore itu, ia bukan lagi pemuda miskin yang putus asa. Ia adalah seorang anak yang penuh harapan. Ia menceritakan kepada bapaknya tentang penjualan gaharu yang ajaib itu. Bapak Yono menatap tumpukan obat dan bahan makanan mahal itu. Lalu menatap Yono. Air mata mengalir di pipinya. Nak, kau benar-benar membawa mukjizat. Ini bukan mukjizat, Pak. Ini rezeki dari Tuhan. Dan saya akan menggunakannya untuk kesembuhan Bapak. Jawab Yono. Malam itu, Bapak Yono meminum obat terbaik, memakan bubur yang sangat bergizi, dan tidur nyenyak di bawah selimut baru yang hangat. Yono duduk di sampingnya, melihat wajah bapaknya yang lebih tenang. Ia tahu, semua ini berkat keberaniannya dan balasan budi dari sahabatnya, sang raja hutan yang telah ia selamatkan. Sejak saat itu, hidup mereka mulai membaik. Uang itu memberinya waktu, memberinya kesempatan, dan yang terpenting, memberinya harapan yang selama ini hilang. Beberapa minggu berlalu, dan efek dari rezeki yang dibawa oleh harimau itu terasa sangat nyata. Kondisi Bapak Yono membaik drastis. Ia tidak lagi batuk parah setiap malam, dan matanya kini memancarkan kehidupan. Gubuk mereka, meskipun masih sederhana, sudah jauh lebih layak. Yono membeli beberapa papan kayu bekas untuk menambal dinding yang bolong dan atap yang bocor. Ia bahkan mampu membeli jaring baru yang kuat, membuat pekerjaannya mencari ikan menjadi lebih efisien, meskipun ia tidak lagi terlalu bergantung pada hasil tangkapan harian. Yono kini rutin kembali ke sungai, bukan hanya untuk mencari ikan, tetapi juga untuk mengunjungi tempat pertemuan rahasianya. Ia tidak pernah membawa harimau itu ke dalam percakapannya dengan Bapak, menjadikannya sebuah rahasia sakral. Setiap beberapa hari, ia akan meninggalkan sedikit potongan daging rusa yang telah ia keringkan dan awetkan, atau ikan yang tidak ia jual di tempat harimau itu biasa muncul, hanya sebagai isyarat kecil. Kadang-kadang, ia akan menemukan jejak kaki harimau yang semakin tidak pincang di tanah basah, yang menandakan pemulihannya. Suatu sore yang teduh, saat Yono sedang memasang jaring baru miliknya di bagian sungai yang tenang, sekitar 100 meter dari tempat ia menyelamatkan harimau,
Ia tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah hutan yang lebih dalam. Itu bukan suara alam. Itu adalah suara benturan logam dan bisik-bisik yang disengaja direndahkan. Yono langsung membeku. Ia menarik jaringnya ke tepi air dan bersembunyi di balik semak rimbun. Ia menajamkan pendengarannya. Aku yakin dia terluka di sini, dekat air. Jejaknya pincang sedikit ke arah hulu. Kata sebuah suara berat, serak, terdengar seperti suara pria parubaya yang haus uang. Bagus, kita harus menangkapnya. Cepat, harimau sebesar itu, kulitnya saja akan bernilai ratusan juta jika kita jual ke kolektor di luar sana. Sahut suara lain, penuh keserakahan dan kegembiraan. Yono langsung mengerti. Pemburu liar. Mereka mencari harimau yang sama yang telah ia selamatkan. Harimau yang memberinya kehidupan baru. Mendengar harimau itu masih pincang, membuat hati Yono mencelos. Ia belum pulih sepenuhnya, dan kini ia menjadi target. Darah Yono mendidih. Ia tidak bisa membiarkan mereka menangkap sahabatnya. Harimau itu telah memberinya segalanya. Kini, saatnya Yono membalas budi. Tanpa pikir panjang, Yono segera bangkit dan berlari kencang ke arah yang berlawanan dari posisi harimau, tetapi tetap menuju ke dalam hutan, membuat suara gaduh dengan menginjak ranting dan menyibak semak. Ia harus mengalihkan perhatian para pemburu itu. Siapa di sana? Jangan masuk. Ini kawasan larangan. Ada petugas patroli di hulu. Kalian terlarang masuk ke sini. Teriak Yono sekencang mungkin, mencoba meniru suara petugas yang berwenang, meskipun suaranya bergetar. Strategi itu berhasil. Derap langkah para pemburu yang tadinya menuju hulu sungai, kini terhenti, lalu berbalik mengarah ke suara Yono. Sialan! Siapa itu? Petugas kehutanan? Cuma satu orang. Cepat kejar dia. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Teriak pemimpin kelompok itu. Yono berlari secepat yang ia bisa, menuju ke lokasi pertemuan rahasianya, tempat di mana ia menemukan Gaharu. Itu adalah satu-satunya tempat ia bisa berharap harimau itu berada. Aku harus memperingatkannya. Aku harus. Pikir Yono, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu ini gila, berlari menuju ancaman demi seekor harimau, tetapi ia tidak bisa membiarkan mereka menyentuh harimau itu. Saat ia sampai di area batu datar, ia melihat harimau itu sedang beristirahat di bawah bayangan pohon besar, memandang Yono dengan tenang, seolah ia sudah tahu Yono akan datang. Lari, kucing besar. Mereka datang. Para pemburu mengincarmu. Mereka bawa senapan. Seru Yono terengah-engah. Tubuhnya bersandar di pohon, mencoba menarik napas. Harimau itu mendengarkan. Ekspresi di matanya berubah dari tenang menjadi waspada. Ia menoleh ke arah hulu, tempat suara para pemburu semakin mendekat. Ia bangkit, namun gerakannya masih sedikit goyah karena kakinya. Yono panik. Cepat lari. Kau tidak bisa melawan mereka sekarang. Namun, harimau itu tidak segera lari. Ia justru berbalik, memandang Yono, seolah bertanya mengapa Yono begitu peduli. Tepat pada saat itu, 3 sosok pria kekar muncul dari balik semak. Mereka mengenakan pakaian kamuflase kotor dan membawa senapan laras panjang yang mengkilap. Mereka melihat harimau itu, dan mata mereka langsung menyala-nyala karena keserakahan. Itu dia, harimau besar. Ya Tuhan, kita kaya. Teriak salah satu pemburu dengan gembira. Hentikan, jangan sentuh dia, teriak Yono, meski ia takut setengah mati. Ia berdiri di antara para pemburu dan harimau itu, merentangkan tangannya, melindungi sahabatnya dengan tubuhnya yang kurus. Dia tidak bersalah, dia hanya harimau yang terluka. Pemimpin pemburu itu, seorang pria bertubuh besar dengan janggut kasar, tertawa sinis, tawa yang penuh kebencian. Menyingkir kau, bocah ingusan. Kau ini siapa? Apakah kau pawang harimau? Urusanmu bukan di sini. Kami datang untuk rezeki kami, katanya sambil menodongkan moncong senapan ke arah Yono. Atau kau mau celaka bersamanya? Aku tidak akan menyingkir, balas Yono berani. Meskipun ia bisa merasakan dinginnya ketakutan menjalar dari ujung kakinya ke kepalanya. Ia berdiri tegak.
Dia pernah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya. Yono meletakkan tangannya di dada, berharap ketulusannya bisa mencapai telinga para penjahat itu. Menyelamatkan hidupmu? Omong kosong, bentak si pemburu, mengarahkan senapan ke kepala Yono. Kau menghalangi rezeki kami. Nak, itu adalah kesalahan fatal. Mata harimau itu, yang selama ini hanya mengamati, kini menyipit. Ia melangkah maju, mendekat ke Yono, dan posisinya kini persis di belakang bahu kanan Yono. Yono bisa merasakan napas harimau itu yang hangat di tengkuknya. Mundur sekarang, ancam si pemburu. Jarinya sudah berada di pelatuk. Yono tahu, ini adalah akhir. Tetapi ia tidak menyesali keputusannya. Ia telah mencoba. Lalu, sebuah hal yang menakutkan sekaligus heroik terjadi. Tepat saat si pemburu hendak menarik pelatuk, harimau itu tiba-tiba mengeluarkan raungan paling mengerikan dan menusuk yang pernah didengar Yono. Raungan itu adalah kombinasi dari rasa sakit, kemarahan, dan perlindungan. Suara yang memekakan telinga, penuh dominasi raja hutan. Harimau itu melompat sedikit, menampakkan taringnya yang besar dan mencakar tanah dengan kakinya yang pincang, seolah-olah ia telah memutuskan bahwa ia akan bertarung sampai mati, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk pemuda yang berdiri di depannya. Raungan harimau itu, dahsyat dan memekakan telinga, bergema memantul di antara pepohonan hutan Batanghari, sebuah peringatan maut yang tak terbantahkan. Suara itu begitu primal dan mengancam, seolah-olah seluruh hutan tunduk pada amarahnya. Yono merasakan getaran kuat di punggungnya saat harimau itu berdiri tegak, memosisikan diri persis di belakang Yono, menggunakan tubuh pemuda itu sebagai tameng sekaligus garis depan perlindungan. Yono tidak melihat, tapi ia bisa merasakan aura harimau itu yang tiba-tiba berubah, dari makhluk yang sakit dan rentan, kini menjadi pelindung yang siap mati. Di hadapan mereka, ketiga pemburu liar itu terkejut hingga membeku. Wajah mereka yang tadinya penuh keserakahan kini pucat pasi dan dipenuhi kengerian. Senapan yang dipegang pemimpin kelompok itu, yang sedetik sebelumnya menunjuk ke dahi Yono, kini sedikit bergetar. "Apa-apaan ini?" teriak salah satu pemburu. Suaranya melengking karena panik. Harimau itu, dia melindunginya. Dia di pihak bocah ini. Pemimpin kelompok itu, si pria berjanggut, adalah yang paling keras kepala. Namun, bahkan dia tidak bisa mengabaikan pemandangan di depannya. Harimau besar itu, meskipun pincang, tampak seperti dewa pelindung hutan. "Diam, itu hanya akal-akalan. Tembak saja," perintah si pemimpin, mencoba mempertahankan keberanian palsunya. Namun, harimau itu melangkah maju lagi, hanya satu langkah. Itu sudah cukup. Ia tidak menyerang dengan cakarnya. Ia hanya menunjukkan taringnya, matanya menyipit menjadi celah emas yang mematikan, dan tubuhnya sedikit merendah. Postur yang jelas menunjukkan bahwa serangan akan datang jika ada pelatuk yang ditarik. Harimau itu memilih untuk mengintimidasi, mengandalkan reputasi predatornya, bukan serangan fisik yang berisiko melukai kakinya. Ketiga pemburu itu saling pandang. Mereka adalah pemburu yang berpengalaman, dan mereka tahu, melawan harimau yang dalam mode defensif penuh, apalagi harimau itu dilindungi oleh seorang pemuda yang berani, adalah bunuh diri. Harimau itu akan memilih salah satu dari mereka, dan yang lainnya akan lari dalam kekacauan. "Mundur! Mundur sekarang juga!" teriak pemburu yang paling penakut, menjatuhkan senapannya karena terlalu panik, lalu berbalik dan lari terbirit-birit tanpa menunggu perintah. Melihat rekannya melarikan diri, keberanian pemimpin kelompok itu runtuh seperti tumpukan pasir. Ia menatap Yono dan harimau secara bergantian, matanya penuh kebencian dan kekalahan. "Kau beruntung, bocah," geramnya. "Aku akan kembali. Harimau ini tetap milikku." Lalu, bersama pemburu ketiga, ia berlari kocar-kacir masuk ke dalam hutan, meninggalkan senapan yang jatuh. Mereka tidak peduli lagi dengan kulit harimau. Yang penting adalah melarikan diri dari teror raungan raja hutan. Keheningan kembali menyelimuti tepi sungai. Hanya suara napas Yono yang tersengal-sengal dan detak jantungnya yang berdentum keras yang terdengar. Yono perlahan berbalik.
Ia menatap wajah harimau yang kini hanya berjarak beberapa jengkal darinya. Kau melindungiku, kata Yono. Suaranya serak. Ia mengangkat tangan kanannya. Ragu apakah ia boleh menyentuh harimau itu. Harimau itu menundukkan kepalanya sedikit. Lalu dengan gerakan lembut dan tak terduga, ia menjilati tangan Yono. Itu adalah sentuhan dingin dan kasar, tetapi penuh makna. Itu adalah bentuk terima kasih terakhir dan pengakuan. Kau adalah teman sejati, kucing besar, bisik Yono, matanya berkaca-kaca. Harimau itu kemudian menarik kepalanya, memandang Yono sejenak, tatapan perpisahan. Ia berbalik, dan kali ini, gerakannya menuju hutan terasa lebih final. Ia berjalan sedikit pincang, tetapi dengan harga diri yang utuh, menghilang perlahan ke dalam keremangan hutan yang menjadi kerajaannya. Ia pergi untuk pulih, untuk hidup, dan untuk tidak terlihat lagi dalam waktu yang lama. Yono hanya berdiri di sana, menyaksikan harimau itu pergi, hingga bayangannya benar-benar lenyap. Ia memungut senapan yang ditinggalkan para pemburu, membawanya pulang, dan mengamankannya. Setelah insiden itu, Yono memutuskan untuk tidak merahasiakannya lagi, setidaknya dari pihak berwenang. Ia membawa senapan itu ke kantor polisi kehutanan terdekat dan menceritakan insiden penyerangan pemburu liar, meskipun ia menyamarkan detail tentang hubungan pribadinya dengan harimau. Ia hanya mengatakan bahwa harimau itu melawan dan para pemburu lari. Kisah Yono, si pemuda miskin yang berani menghadapi pemburu demi harimau yang terluka, segera menyebar. Pihak konservasi dan dinas kehutanan terkesan luar biasa dengan keberanian dan integritasnya yang tidak mengambil keuntungan dari situasi harimau yang terluka. Beberapa hari kemudian, Kepala Dinas Konservasi Daerah, Bapak Wiratama, datang sendiri ke gubuk Yono. "Yono," kata Bapak Wiratama, tersenyum hangat, "kami sudah dengar kisahmu. Keberanianmu melindungi satwa langka itu luar biasa. Kau punya hati yang murni, dan kau memahami hutan lebih dari kebanyakan petugas kami." Yono merasa gugup. "Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak. Harimau itu punya hak untuk hidup." "Tepat sekali. Oleh karena itu, kami datang dengan tawaran," kata Bapak Wiratama. "Kami sedang mencari tenaga baru. Seseorang yang benar-benar tahu seluk-beluk Batanghari dan memiliki empati terhadap satwa liar. Kami ingin menawarkanmu pekerjaan sebagai penjaga kawasan konservasi Sungai Batanghari." Yono terdiam. Penjaga konservasi? Gaji tetap? Jaminan kesehatan? "Benarkah, Pak?" Yono bertanya, tidak percaya. "Benar, gajinya lumayan. Dan kami akan membantu memperbaiki gubukmu agar lebih layak. Tugasmu adalah menjaga sungai ini, melawan pemburu liar, dan yang paling penting, menjadi mata dan telinga kami di lapangan. Kami yakin, kaulah orangnya, Yono." Yono menerima pekerjaan itu dengan haru dan bangga. Ia kini memiliki pekerjaan yang stabil, terhormat, dan selaras dengan cintanya pada alam. Uang yang ia dapatkan dari Gaharu kini bisa ia gunakan untuk hidup yang layak, bukan hanya untuk bertahan hidup. Bapaknya kini sembuh total. Bangga luar biasa pada putranya yang telah menjadi pahlawan tak terduga. Gubuk mereka diperbaiki oleh dinas, diubah menjadi pos jaga yang kecil namun kokoh. Yono, si pemuda miskin pencari ikan, tidak lagi harus khawatir esok hari akan makan apa. Ia hidup bahagia, dihormati oleh masyarakat sekitar, dan setiap hari ia menjaga rumah sahabatnya, sang raja hutan. Meskipun harimau itu tidak pernah muncul secara utuh lagi, Yono sesekali masih menemukan jejak kaki besar yang melintasi jalur patrolinya. Dan kadang-kadang, di pos jaganya, ia akan menemukan potongan dahan patah atau buah-buahan hutan yang bersih, seolah diletakkan di sana. Itu adalah isyarat rahasia bahwa sahabatnya, sang harimau yang pernah ia selamatkan dari kematian, masih berada di sana, selalu mengawasi dan menjaga Yono dari kegelapan hutan yang lebat. Yono tersenyum setiap kali ia melihat isyarat itu. Ia telah menemukan kebahagiaannya bukan dalam kekayaan instan, tetapi dalam ikatan sejati, dan dalam kehormatan yang ia peroleh sebagai penjaga setia Sungai Batanghari. 3 tahun telah berlalu sejak Yono resmi menyandang gelar sebagai penjaga kawasan konservasi Sungai Batanghari.
Gubuk reot yang dulu ia tinggali kini telah berubah menjadi pos pengawasan kecil yang kokoh, dilengkapi radio komunikasi dan peralatan patroli. Bapaknya, yang kesehatannya pulih sepenuhnya berkat obat-obatan yang dibeli dari hasil penjualan gaharu, kini sering terlihat duduk di teras, menikmati udara segar, menenun keranjang, dan menceritakan kisah heroik putranya kepada siapapun yang mampir. Yono tidak lagi miskin. Ia hidup layak, memiliki seragam yang bersih, sepatu bot yang kuat, dan yang terpenting, kehormatan dari masyarakat desa yang kini menganggapnya sebagai pahlawan. Ia adalah penjaga hutan, seorang pria yang membuktikan bahwa kebaikan hati dan keberanian dapat mengubah takdir yang paling pahit sekalipun. Setiap hari, saat Yono berpatroli menyusuri tepi sungai, ia selalu melewati titik yang ia sebut titik balas budi, tempat ia menemukan rusa dan gaharu, dan tempat ia terakhir kali melihat harimau itu. Harimau itu, yang kini ia yakini sepenuhnya pulih, tidak pernah lagi menampakkan diri secara langsung. Ia menjadi legenda, hantu emas yang menjaga hutan. Namun, Yono tahu dia ada di sana. Suatu pagi yang dingin, Yono sedang membersihkan posnya. Ia menemukan sesuatu di ambang pintu, setumpuk bulu harimau yang berganti kulit, molting, bulu berwarna emas gelap dengan corak hitam yang mencolok, yang sudah kering dan bersih. Bulu itu diletakkan rapi, bukan tersangkut. Itu adalah hadiah yang sunyi, pengakuan atas kesetiaan Yono. Yono tersenyum. Ia mengambil bulu itu, menyimpannya di dalam sebuah kotak kecil di mejanya. "Kau baik-baik saja, kucing besar. Itu sudah cukup bagiku," bisiknya pelan. Kepada hutan yang sunyi, Yono sadar, ikatan mereka telah melampaui logika dan kepentingan. Itu adalah persahabatan sejati, ditandai oleh keberanian di tengah arus deras, dan dibayar lunas dengan kemewahan yang datang dari alam. Yono, sang penjaga hutan, kini menjaga wilayah yang sama dengan raja hutan, tidak sebagai bawahan atau majikan, melainkan sebagai dua entitas yang saling menghormati dan menjaga keseimbangan alam yang telah menyelamatkan hidup mereka berdua. Meskipun statusnya telah berubah, Yono tetaplah pemuda yang sederhana. Ia kadang-kadang masih melempar jaring usangnya, sebagai pengingat akan masa lalu, menikmati kesenangan kecil menangkap ikan di batang hari. Tetapi kini, ia melakukannya dengan hati yang damai, di bawah langit yang selalu mengingatkannya pada hari-hari yang suram, dan hari-hari yang penuh keajaiban. Kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki, melainkan tentang berbagi dan berani. Dan Yono telah menerima balasan terindah dari alam semesta. Nah, cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman semua dengan cerita persahabatan ini? Apa yang bisa kita petik dan ambil kebaikan dari cerita ini? Monggo ditulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, like, dan komen ya, agar saya selalu bersemangat dalam membawakan cerita-cerita persahabatan manusia dengan hewan ya teman-teman. Akhir kata, saya pamit undur diri ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.